Shalom saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-68, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-36. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Kau beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kerinduan ini. Rindu dengar-dengaran akan firman, maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini, tertulis dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-68, ayatnya yang ke-25, sampai ayatnya yang ke-36. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Orang melihat perarakanmu ya Allah, perarakanmu Allahku, Rajaku, ke dalam tempat kudus. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi, di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu rebana. Dalam jemaah pujilah Allah, yakni Tuhan, hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Itu Benjamin yang bungsu yang berjalan di depan mereka. Pemuka-pemuka Yehuda berbondong-bondong, pemuka-pemuka Zebulon, pemuka-pemuka Naftali. Kerahkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kekuatanmu, ya Allah. Engkau yang telah bertindak bagi kami, demi bait-Mu di Yerusalem. Raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hardiklah binatang-binatang di teberau, kawanan orang-orang kuat. Penguasa-penguasa bangsa-bangsa, injaklah mereka yang mengejar perak. Serakkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hail kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya. Suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel. Kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan, tema kita pada saat ini mengatakan mengakui kekuasaan Allah. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gampangkah mengakui kekuasaan Allah itu dalam kehidupan kita? Tentulah tidak segampang apa yang kita pikirkan. Benar, bagi orang percaya, bagi orang beriman, bagi yang memiliki hubungan pribadi begitu intim dengan Tuhan, pastilah gampang sekali mengakui kekuasaan Allah itu. Tapi sejatinya bagi pribadi yang hanya mengandalkan dirinya, mengandalkan kekuatannya, merasa mampu menjalani kehidupan ini, dipastikan susah sekali untuk mengakui kekuasaan Allah dalam kehidupan. Sebab sering sekali logikanya, akal pikirannya lah, bahkan harta serta jabatannya yang menjadi penghalang untuk itu semua. Maka benar sekali ketika saat ini kita disapa dengan tema mengakui kekuasaan Allah. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mazmur ini dipercayai dituliskan oleh seorang Daud. Dan kita melihat bagaimana perikop ini diberi judul untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kita melihat apa yang disebutkan di dalam pasal yang ke-68 itu. Dan kita tahu bahwa Daud itu hobi sekali, gemar sekali menulis mazmur yang berisi pujian atas kemenangan yang diberikan Allah kepada umat Israel. Dan mazmur ini adalah bagian dari perayaan kemenangan Israel atas musuh-musuhnya. Dan beberapa ahli menafsirkan bahwa mazmur ini menggambarkan peristiwa saat Daud membawa tabut perjanjian ke Yerusalem setelah mereka berhasil menaklukkan musuh-musuhnya. Kemenangan atas musuh-musuh itu
adalah kemenangan yang begitu luar biasa, sehingga Daud mampu bernyanyi, mampu mengucapkan bahwa semua karena kekuasaan Allah yang terjadi di dalam kehidupan, di dalam perjalanan bangsa itu. Itu sebabnya di sini kita melihat bagaimana Daud, pemazmur ini, mengungkapkan bagaimana kekuasaan Allah itu yang terjadi di dalam kehidupan bangsa itu. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat bagaimana nats ini dikaitkan dengan tema mengakui kekuasaan Allah itu. Hal yang pertama yang bisa kita lihat adalah bahwa Allah berkuasa di dalam ibadah dan kehidupan umat orang percaya di tengah-tengah kehidupan kita. Adanya sebuah gambaran prosesi ibadah dengan nyanyian, kecapi, dan tarian, itu adalah ungkapan ada sebuah pengakuan kehadiran kekuasaan Allah yang bertahta bersinggasana di dalam ibadah itu. Artinya apa? Sebagai umat Tuhan, kita juga diajak untuk mengakui kekuasaan Allah dengan hidup dalam penyembahan, dalam pujian, bahkan di dalam nyanyian, bahkan di dalam seluruh aspek kehidupan kita, bahwa Allah yang berkuasa atas seluruh perjalanan kehidupan kita. Lalu apa yang kedua? Kaitan tema yang bisa kita tarik dengan nats ini. Yang kedua, bahwa Allah itu berkuasa memberkati dan memerintah umatnya. Di sini kita melihat bahwa Allah ingin melalui Daud bahwa kita harus bergantung kepada kekuatan Tuhan. Kita harus bergantung kepada kuasa yang bersumber dari Allah. Kekuasaan itu bukan hanya bicara tentang hari ini, tapi juga untuk besok dan masa depan setiap kita. Lalu apa yang ketiga yang bisa kita kaitkan dengan tema ini? Bahwa Allah itu adalah Allah yang luar biasa, yang berkuasa. Bukan bicara tentang bangsa Israel saja, tapi ketika kita membaca ayat 30 sampai 32, di sana jelas sekali bahwa tak satu pun bangsa, kelompok, komunal yang berkuasa berhadapan, yang sanggup berhadapan dengan Allah. Allah lah pengendali semua bangsa di tengah-tengah kehidupan ini. Lalu apa yang keempat? Semua bangsa dan seluruh dunia haruslah mengakui kekuasaan Allah itu. Seperti apa yang dikatakan oleh ayat 33 sampai ayat 36 itu. Itulah yang dirindukan, itulah yang dimaui oleh Allah melalui Daud, bahwa mengakui hanya Allah lah yang berkuasa atas seluruh kehidupan ini. Mengakui kekuasaan Allah itu tentu saja bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan nyata. Seperti apa itu? Hiduplah dalam kenyataan. Ada ketertundukan kepada Allah dan ada ungkapan dalam sebuah tindakan bahwa kepercayaannya penuh kepada Allah saja. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, di sini kita mendapatkan refleksi melalui tema kita dan nats ini. Apa itu refleksi yang pertama? Akuilah kekuasaan Allah itu di dalam setiap ibadah. Jangan mencoba mencuri kemuliaan Allah. Jangan mencoba menggantikan Allah di dalam penyembahan, di dalam ungkapan puji-pujian. Biarlah Allah yang berkuasa itu, bertahta itu, hadir melingkupi setiap ibadahmu. Lalu apa yang kedua? Andalkanlah Tuhan dalam segala hal. Melalui ayat 28 sampai 29 itu ditegaskan bahwa segala kekuatan itu berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu setiap kita haruslah mengakui kuasa Tuhan yang bisa diandalkan di dalam kehidupan setiap kita. Maka menjadi perenungan untuk setiap kita. Apakah kita menyerahkan keputusan dan masalah kita kepada Tuhan di dalam setiap doa kita? Lalu apa yang ketiga? Refleksi yang ketiga, jangan pernah takut oleh perlawanan, oleh tantangan yang dihadirkan oleh dunia ini. Lihatlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Bahwa bangsa-bangsa sehebat apapun, seberkuasa apapun di dalam dunia ini, itu semua takluk
di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan kita. Lalu apa yang keempat yang menjadi refleksi bagi setiap kita? Hiduplah sebagai saksi akan kekuasaan Allah itu. Seperti apa itu? Marilah kita di dalam setiap langkah kehidupan kita selalu mengandalkan Tuhan, selalu bertanya kepada Tuhan, dan selalu menomorsatukan, mendahulukan Tuhan di dalam setiap aspek perjalanan kehidupan kita. Lalu apa yang kelima? Refleksi bagi setiap kita. Jadilah saksi akan kekuasaan Allah itu. Beritakanlah, ceritakanlah kepada setiap orang, agar setiap orang juga mengimani yang sama, bahwa Allah itulah yang berkuasa di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Bukan dunia ini dengan segala kekuatannya, tapi hanya Allah saja. Maka jadilah saksi di dalam itu semua. Dengan cara sederhana apa? Jangan gampang mengeluh, jangan gampang berputus asa, berjalan terus, gapai masa depanmu. Sebab itulah salah satu bukti bahwa engkau mengandalkan kuasa Allah di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Tuhan memberkati kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan itu menjadi iman percaya kami, bahwa Allah lain berkuasa di dalam kehidupan ini. Dalam kasih-Mu, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.